Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidu salatu wassalam alaika ya raufu ya rahim. Wal alika wa du'u siriatil hawaiju bikal hudaridul huduhul faraju. Andal musyafa'u safus walana indal karimi abada warbina. Ya rahmatan lil alamina wa tamam wal kharaminka wa najaki wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Kediri, marilah kita selalu meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Karena kita selama ini sudah dilimpahkan kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu patutlah kita memperhatikan nikmat Allah yang telah kita terima selama ini. Khususnya pada saat ini bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah usia, diberi kesempatan waktu untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bulan Ramadan, bisa kita jadikan introspeksi mawas diri. Apakah bulan-bulan sebelumnya kita sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah bulan-bulan sebelum Ramadan kita ini sudah memperhatikan bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan. Jangan sampai kita begitu saja melaksanakan dan mengamalkan bulan Ramadan yang tidak jauh beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Maka dari itu marilah kita selalu meniti, menapak, agar niat kita benar-benar sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu tergantung pada niat, meskipun para pemirsa yang kami hormati, Ramadan selalu kita lalui, selalu kita lakukan. Tapi mari selalu kita memperbarui niat kita bahwa Ramadan benar-benar adalah untuk memperoleh predikat tatakun. Apakah sebelumnya kita belum melaksanakan tatakun? Apakah sebelumnya kita belum masuk predikat tatakun? Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya itu, karena firman Allah dalam surat Al-Asr berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr ini merupakan momentum, merupakan firman Allah yang perlu kita perhatikan para pemirsa. Jangan sampai bulan Ramadan hanya sekedar lalu lalang, hanya sekedar untuk melaksanakan yang biasa-biasa, tapi benar-benar kita lakukan. Jangan sampai itu termasuk kita ini adalah hamba Allah yang rugi. Memang piranti-piranti
dalam bulan Ramadan begitu lengkap, begitu sempurna diberikan oleh Allah. Nah, makanya kesempurnaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan sehingga kita rugi. Karena bulan Ramadan termasuk dalam suasana kerugian kalau itu tidak kita perhatikan benar-benar. Termasuk dalam sumpahnya Allah, wal asri, demi masa, inna insana lafi khusrin. Semua manusia akan rugi, terutama kita sebagai umat Islam milik Allah yang selalu kita menikmati bulan Ramadan. Kita jangan sampai dikatakan termasuk dalam kerugian. Kenapa kerugian? Ini kita gunakan bulan Ramadan itu tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah para pemirsa, kesempatan bulan Ramadan kita gunakan untuk peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam kegiatan amaliyah yang baik lahir maupun batin. Mungkin membaca Quran, memperbanyak sholat sunat, sholat malam, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah SAW. Ini berarti kita tidak akan sia-sia bulan Ramadan. Di samping itu, jangan sia-siakan bulan Ramadan untuk beramal soleh. Mari, sekecil apapun yang kita berikan, kita sedekahkan kepada yang berhak, mari kita berikan. Apalagi bagi kita di antara kita yang mampu untuk memberikan sebagian harta benda kepada mereka-mereka yang berhak. Wa amilus sholihat, beramal soleh. Mungkin tidak hanya dalam bentuk harta, bisa juga dalam bentuk pemberian ceramah agama Islam, menyampaikan ilmu-ilmu yang ada pada Al-Quran, Al-Hadis, pada kitab-kitab yang lainnya. Kita berikan kepada masyarakat pencerahan agar hamba Allah, orang lain itu bisa selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Selanjutnya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mari kita sesama manusia, kita sesama umat Islam, tetap dalam bulan Ramadan ini, kita juga harus saling memberikan nasihat. Nasihat yang berupa hak, yang benar, kita sampaikan kepada siapapun. Kalau itu memang harus kita sampaikan. Dan kita tidak putus asa untuk selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain, memberikan yang penasihatan, saling asih dan asuh. Kita tetap mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak hanya berpangku pada satu titik. Kita tidak hanya pada satu waktu saja atau kesempatan. Ya, kita lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun mungkin apa yang kita sampaikan tidak setiap orang menerima. Ya.
Maka dari itu kita harus selalu bersabar. Karena yang berhak untuk memberikan hidayah kepada siapapun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita diri, mawas diri, introspeksi diri, dan tetap kita memberikan kepada orang lain agar bulan Ramadan ini diisi dengan nilai-nilai kebagusan, nilai-nilai amaliyah yang baik, dan juga Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi manusia-manusia yang sempurna. Di satu sisi, kita juga ingat sabda Rasulullah SAW. Pada saat setelah perang Badar, beliau Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Perang Badar adalah merupakan perang yang besar karena kaum kafir Quraisy ada sekitar 1.000, sedangkan umat Islam hanya 300-an. Kalau secara akal umat Islam kalah, tapi ternyata berkat pertolongan perlindungan Allah umat Islam menang. Nah, pada saat itu Rasulullah menyampaikan dengan sabdanya, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Para sahabat kaget. Kenapa wahai Rasulullah? Perang Badar yang baru kita lakukan ini engkau katakan perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang besar. Berarti setelah ini apakah ada perang yang lebih besar daripada perang yang baru kita lalui? Ya Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah? Yaitu jihadun nafsi. Perang besar adalah jihadun nafsi. Nah, kesempatan bulan Ramadan ini adalah perang yang besar. Perang jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Kalau perang yang lainnya itu kelihatan, tampak. Berapa pasukannya, orangnya bagaimana, senjatanya apa, di mana, harus bagaimana, kelihatan. Tapi kalau perang hawa nafsu, jihadun nafsi adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, mari kita manfaatkan. Jangan sampai bulan Ramadan masuk dalam kategori kita sebagai hamba Allah adalah rugi. Karena apa? Karena tidak dimanfaatkan, karena kita tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam rangka untuk memerangi hawa nafsu. Maka dari itu, pemirsa, sahabat religi Kementerian Agama Kota Kediri, marilah kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempurnaan maghfirah, kesempurnaan perlindungan, kesempurnaan rahmat dan rahman rahimnya Allah kepada kita semua selama bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang penuh barokah, penuh maghfirah, dan kita semua masuk golongan orang-orang yang muttaqin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.